Tes tes.
Ik sprak de hand naar juffrouw, aanstonds scheef het wandoen gehoord. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. Zachte stem van voor hun Enggak. moeder, zegt hij lachen, bracht mijn jongste zoontje. Even later wordt ze juichen. Maar dan wordt het haar te lang, zachtjes geluisterd. Hoe heerlijk dat heb mogen horen. En dan valt ze weer. Hallo, Wangen? Ja, moeder, hier ben ik. Ze antwoordt niet, hij hoort alleen. Hallo, hallo, klinkt oververrekt. Zij is niet en het oude moedertje zat even op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de hand naar juffrouw, aanstonds scheep het wandoen. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon.
zachte stem van haar. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze me. Hallo, hallo, hoe gaat het allemaal? Dan zegt ze alleen. Jongen vraagt zich hoe gaat het met kleine bruine vrouw. Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En de zeggen 's avonds voor het slapen gaan gebed voor hun onbekende ogen met een kus op jouw portret. Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze nee. Wacht eens, moeder, zegt hij lachend. Bracht mijn jongste zoontje mee. Even later wordt ze duidelijk. Papi, papi. Maar dan wordt het haar te machtig. Zachtjes fluistert ze. O Heer, dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze in. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Ze antwoordt niet, hij hoort alleen. Hallo, hallo, klinkt oververrast. Zij is niet en oude moedertje zat even op het stille graafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw, aanstonds schrikt Bandung gewoon. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij volkomen zachte stem van haar. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een stem. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo. Jongen vraagt hoe gaat het met die kleine bruine vrouw? Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag weer over jou. En mijn kleuters zeggen 's avonds voor het slapen gaan gebed voor hun onbekende ogen met een kus op jouw portret. Hallo,
Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze netjes. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, even langs naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachend, bracht mijn jongste zoontje in. Even later hoort ze juichen, oh poelie, papi, papi. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert ze, o Heer, dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze in. Hallo, Banjo? Ja, moeder, hier ben ik. Ze antwoordt niet, hij hoort alleen. Hallo, hallo, klinkt onvervelend. Zij is en het now I'm free. Now I'm here. Standing here is all so free and very much. Not a restless sea, and it's like far asleep. Not a restless sea, and it's like the sky is blue. And it's warmer than we'll ever so
night that you need. Place will always, as we seem so you see, oh so free. Might have been never felt this true. Our dreams are young and we take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my life. I don't know by now. I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Nothing's gonna change my life. I don't know by now how much I love you. The way we change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. If the road has not so easy, worry don't like a guiding star. I'll let you should me. You don't have to choose just the way you. So come with me and share with me. Have you seen my eyes? Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my life for you. I don't know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. The world may change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. The world will change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. Satu lebih, jadi satu kurang satu ini kalau rambutnya nggak potong sama jadi kalau potong kan susah juga. Boleh tadi.
Sejalan dengan prestasi gemilang, membangun generasi cerdas cemerlang, berani bersaing berkelas dunia. Kami PPS siap berkarya, mencetak generasi bangsa yang mulia, sanggup tegak berdiri siap berprestasi, modernis inovatif ciri khas kami. Menjadi terbaik mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara. Wujudkan generasi cerdas berakhlak mulia dan siap berjaya di pentas dunia. Wujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. PPS selalu di hati, pada mengajarkan saling junjung tinggi. Terima kasih untuk para pendidik kami, takkan pernah kami lupa alma mater kita. Menjadi terbaik mengabdi untuk negeri, itulah tujuan kami bagi bangsa dan negara. Wujudkan generasi cerdas berakhlak mulia dan siap berjaya di pentas dunia. Wujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia dan siap berjaya di pentas dunia. Wujudkan mimpi dan kebanggaan bagi Indonesia. Voucher 33.000 di
Halo, Assalamualaikum. Sehat semuanya? Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah, mohon maaf ya, baru bisa join. Ini udah join dari tadi atau baru pada join? Udah dari tadi, Pak. Oh, dari tadi. Kemarin saya kasih info kan di grup ya? Iya, Pak, udah ada, Pak. Oke, sip, sip, sip. Oh, ada yang sakit. Udah dipelajari belum materinya? Materi hari ini, Pak. Iya. Baru dibaca aja sih, Pak. Ada yang raise hand nih, Widuri. Ada yang mau didiskusikan? Widuri Husnul. Oh, kepencet kali ya. Ya wis deh. Sebentar. Saya persiapkan dulu PPT-nya. Bisa terlihat sharing screen nih? Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara merancang database dan juga bagaimana cara membuat database. Sama nggak merancang dan membuat? Sama nggak kira-kira ya merancang dan membuat? Beda, Pak. Beda ya. Jadi kita membuat database-nya menggunakan apa? Nah, ini pakai yang namanya DDL nih, Data Definition Language. Itu. Merancang database-nya seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Nanti di akhir pertemuan ini akan ada tugas ya kita. Sebelumnya kita kan masuk jam 11 nih, berarti sampai jam 1 WIB ya, jam 1 WIB. Kita nanti akan ada istirahat dulu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khawatir nanti yang bukan yang dari WIB itu udah terlalu lewat nanti waktunya. Oke, nah ini perancangan database sama halnya dengan perancangan sistem, ya, perancangan sistem software. Nah, itu sama. Jadi dia punya yang namanya life cycle. Kalau misalkan software itu namanya SDLC, ya, SDLC, Software Development Life Cycle. Kalau ini namanya DBLC atau Database Life Cycle. Nah, jadi apa itu database life cycle? Itu tuh merupakan sebuah siklus ya. Namanya cycle itu berarti siklus. Siklus itu berarti selalu berulang-ulang gitu. Jadi selalu balik lagi ke awal, terus lagi balik lagi ke awal, terus lagi balik ke awal. Jadi selalu berputar tanpa henti ya. Kalau ini sih secara pengertian itu dia siklus yang menelusuri sejarah database. Dalam suatu sistem informasi, database life cycle menggabungkan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi menggabungkan langkah-langkah yang diperlukan yang terlibat dalam pengembangan database, mulai dari requirement analysis dan diakhiri dengan monitoring dan modification. Nah, DBLC itu tidak pernah berakhir karena database monitoring. Ya, ada improvement and maintenance adalah bagian dari life cycle, dan aktivitas ini terus berlanjut selama database tersebut masih hidup dan digunakan. Nah, jadi intinya bahwa DBLC atau database life cycle itu menggabungkan ya, merupakan proses untuk menggabungkan semua langkah-langkah yang diperlukan yang terlibat dalam pengembangan database. Nah, ini mulai dari requirement analysis hingga ke monitoring dan modification. Jadi untuk pengembangan database pun itu ada 4 sampai 5 langkah dalam merancang sebuah database.
mulai dari requirement analysis, nanti ada yang namanya desain, seperti itu. Nanti kita cek ya bareng-bareng. Kemudian nah ini siklusnya ya, siklus dari DBLC atau database life cycle. Terlihat tidak? Terlihat, Pak. Khawatir terlalu kecil. Saya zoom dikit ya. Nah. Ish. Nah, ini untuk DBLC, ya mulai dari yang pertama itu adalah requirement analysis. Nah, requirement analysis ini apa? Requirement analysis ini adalah proses untuk mencari ya. Jadi mencari kebutuhan dari pengguna gitu. Dengan cara apa? Yaitu mewawancarai produsen dan penggunaan data, kemudian menganalisis fungsi bisnis umum, kemudian menentukan ruang lingkup dan batasan, ya seperti itu. Atau yang disebut dengan apa namanya batasan, constraint ya, batasan itu constraint. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap requirement analysis, atau kita melihat kebutuhan, ya, melihat kebutuhan yang akan kita buat. Nah, kemudian setelah tahap requirement analysis, kita masuk dalam tahap desain. Nah, dalam desain ini ada tiga desain yang kita buat. Pertama, konseptual data modeling. Lalu adanya logical database design, lalu physical database design. Seperti itu. Lalu setelah proses tahapan desain, jadi kan setelah kita mencari kebutuhan, ya requirement analysis masuk ke dalam tahapan desain. Kita mendesain dari analisis yang telah kita lakukan, kita buat desainnya, ya kita buat desain konseptualnya seperti apa, kemudian kita buat desain logik database-nya, kemudian kita buat physical database design. Nah, ini kalau misalkan sudah menyangkut ke dalam physical database design, itu kita sudah menentukan database yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan, kemudian nanti bentuknya seperti apa. Nah, jadi udah berhubungan dengan bentuk jadi. Nah, implementasinya ini dia proses untuk menginstal DBMS, ya, kemudian meng-create, kemudian tes database, ya menguji database yang kita buat, kemudian coba kita load atau convert data, ya. Jadi dan juga kita membuat sebuah dokumentasi, ya, complete database documentation, dan juga materi pelatihan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan database yang kita buat itu memiliki dokumentasinya. Kebiasaan buruk bagi seorang programmer, termasuk saya sendiri, itu membuat sebuah sistem, ya baik sistemnya dan juga database-nya, ya baik aplikasi dan database-nya itu biasanya tidak menggunakan dokumentasi. Jadi nggak bikin dokumentasinya gitu loh. User manual yang mulai dari perancangannya, desainnya, implementasinya itu kadang nggak dibikin gitu loh. Sebuah database, sebuah dokumentasi yang lengkap gitu, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, efeknya, imbasnya nanti pada saat akan ada upgrade atau pengembangan sistem, itu kadang menelusuri jejak. Ini kira-kira kalau mau menambahkan ini kita harus lihat ke table apa gitu loh. Nah, ini table ini kira-kira isinya ada apa aja. Kemudian tipe datanya, batasannya itu seperti apa. Nah, itu harus lihat lagi gitu loh. Jadi ngelihat
secara apa ya namanya, secara satu persatu gitu langsung ke database-nya tanpa ada dokumentasinya. Jadi agak kesulitan. Nah, kalau lebih baiknya nanti dibuat sebuah dokumentasi yang lengkap gitu. Jadi biasanya programmer-programmer ataupun apa namanya orang-orang praktisi yang dia biasa katakanlah jualan ya, jualan program biasanya itu langsung aja gitu loh, langsung on the go aja. Begitu ada dapat project, ngobrol-ngobrol, bla 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 bla, nanti langsung bikin kayak gitu sistemnya tanpa ada perancangan-perancangan lagi. Karena untuk efisiensi waktu, kalau misalkan dia perorangan ya, tapi kalau misalkan bentuknya perusahaan, ya biasanya enggak. Biasanya ada itu yang namanya perancangan itu ada, karena kan kita kerja tim kalau di perusahaan. Nah, lalu setelah implementasi ada yang namanya maintenance. Nah, maintenance ini jadi cara penggunaan, ya, kemudian monitoringnya, gitu. Kemudian fix error, kemudian recover database, atau backup yang itu berhubungan dengan backup, restore, dan juga repair ya, repair database. Kadang database yang kita buat itu biasanya crash dia. Biasanya crash, ada yang crash gitu, entah karena biasa apa namanya mati mendadak servernya, mati lampu mendadak. Itu biasanya mempengaruhi kinerja dari database. Itu biasanya ada beberapa table yang dia butuh repair gitu karena dia crash kayak gitu. Atau juga maintain ini memodifikasi ya saat requirement berubah. Nah, itu tadi misalkan ada apa namanya kebutuhan untuk perubahan itu untuk mengupgrade gitu. Misalkan kita udah bikin database untuk penjualan misalkannya di tempat A. Nah, kemudian awalnya dia nggak ada yang namanya promo, itu nggak ada gitu. Tempat A itu tidak memiliki promo ya, tidak memiliki promo. Kalau misalkan di minimarket kayak kita tahu itu kan biasanya suka ada tebus murah gitu kan, promo tebus murah. Nah, ini di tempat A ini dia belum ada tuh promo tebus murah seperti itu. Nah, pada saat setelah berjalan, tiba-tiba si pemilik tempat itu dia ingin ada yang namanya promo, misalkan kayak tebus murah tadi. Nah, otomatis kita harus memodifikasi gitu kan sesuai dengan requirement. Itu sesuai dengan requirement dari pemilik. Nah, maka dari itu kita harus melakukan maintain tadi. Nah, otomatis kita harus masuk ke tahapan requirement analisis. Gitu. Jadi balik lagi dari awal. Jadi selalu berputar seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Aman? Kita lanjut. Aman, Pak. Oke. Nah, ini tahap pertama ya. Tadi requirement analysis. Jadi dimulai dengan analisis umum. Fungsi bisnis organisasi, ruang lingkup, kelompok pengguna, atau yang terlibat di dalamnya. Kemudian data yang dibutuhkan, contoh laporan atau dokumen yang ada. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Contoh laporan atau dokumen yang ada. Nah, ini ya. Contoh laporan atau dokumen yang ada. Biasanya saya pribadi, ya, ini saya akan bercerita tentang pengalaman. Pada saat akan membuat sebuah sistem, ya, yang paling penting itu membuat konsep database. Kalau database-nya salah, nanti aplikasinya juga akan salah. Kenapa? Karena kan aplikasi kan dia hanya user interface ya, hanya sebagai apa namanya kerangka gitu loh. Kalau dalam web itu dia itu hanya sebagai front end, jadi hanya sebagai antar muka aja dengan interaksi dengan si pengguna. Tapi kan tempat untuk menyimpan data, untuk mengolah data itu kan adanya di database. Seperti itu. Kalau struktur datanya salah, nah itu nanti kita akan kesulitan dalam mengolah datanya, dalam menyajikan informasi-informasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan di masa mendatang nanti. Seperti itu. Nah, biasanya itu saya akan mulai dari melihat contoh laporan atau dokumen yang ada. Katakanlah misalkan ada warung nih, ya ada warung yang mau bikin sistem gitu. Ada warung yang mau bikin sistem karena sekarang kan sudah eranya kan era informasi dan semua sudah terkomputerisasi gitu. Warung-warung sederhana pun saya punya beberapa klien, ada 4 klien ya, saya punya 4 klien itu dia warungan gitu loh, warungan. Tapi ingin menggunakan sistem seperti minimarket yang ada kayak gitu. Karena dia tidak mau kalah gitu, tidak mau kalah dari segi manajemen ya.
Dan juga dia nggak mau ribet dan bisa terkontrol gitu loh. Karena nanti kan dia punya karyawan gitu, punya karyawan dan bisa menjalankan biar ada sistem seperti itu. Nah, otomatis saya butuh laporan atau dokumen-dokumen yang ada yang dia miliki. Nah, dari laporan ataupun dokumen yang dia miliki dari keseharian yang biasa dilakukan oleh tempat tersebut, nah itu baru kita lakukan analisa. Ya, kebutuhannya kira-kira apa aja nanti. Itu bisa dilihat dari dokumen ataupun laporan yang ada. Seperti itu. Nah, untuk mencari laporan ataupun dokumen yang ada, nah ini bisa kita lakukan dengan interview ya atau wawancara seperti itu. Atau juga observasi. Nah, jadi melihat secara langsung. Kemudian memeriksa berbagai dokumen seperti formulir, laporan, dan arsip yang terkait lainnya. Ya. Contoh nyata. Saya pernah membuat sebuah sistem ya untuk gudang dan juga penjualan itu di satu perusahaan katakanlah distributor ya, distributor agen dan bukan distributor, agen ya, agen telur, minyak, terigu, pokoknya sembako. Seperti itu, sembako. Dia tempatnya gede. Ya, tempatnya gede. Dia punya banyak klien, dia punya gudang kayak gitu. Nah, dia pengen bikin sistemnya. Saya belum pernah punya pengalaman membuat sistem yang seperti itu. Belum pernah punya pengalaman untuk membuat sistem yang seperti itu. Nah, otomatis apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan ialah observasi ke tempat dia. Saya tanya, Mas, bukanya jam berapa? Mulai dari jam berapa kegiatannya di sana? Saya mulai dari subuh. Dari subuh jam 5 juga kita udah mulai, udah buka. Saya kata jam 5 Pak, jam 5 subuh. Nah, mau nggak mau saya datang jam 5 subuh, saya lihat prosesnya dia seperti apa. Gitu. Saya mau lihat pertamanya seperti apa. Karena dia menjelaskan, pada saat saya interview, pada saat saya wawancara, penjelasan yang disampaikan oleh si user ya itu agak berbelit-belit. Jadi kadang gini loh, kadang ada user yang bisa menyampaikan ya kebutuhannya dan juga masalah yang dia hadapi, tapi ada juga user yang tidak bisa menyampaikan. Jadi pokoknya saya maunya dibikin kayak gini Pak gitu. Saya juga nggak bisa ngomongnya nih. Ini tuh ada masalah, tapi saya juga nggak ngerti cara menyampaikannya. Ada loh user yang seperti itu. Saya pernah menemukan beberapa ya, user yang dia tidak bisa menyampaikan gitu apa yang dia butuhkan. Nah, jadi mau nggak mau ya kita observasi seperti itu untuk membuat sebuah model ya, seperti itu. Nah, dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, nah kita bisa menentukan persyaratan data pengguna secara lengkap dan akurat. Gitu. Jadi untuk menjaga ke depannya. Nah, karena gini loh, kita kan belajar ya, kita sekolah di bangku perkuliahan ya, pendidikan tinggi ya, mengambil sarjana ya strata 1 atau S1. Kalau misalkan dibandingkan dengan orang yang tidak melewati proses pendidikan tinggi, dalam artian dia otodidak ya. Secara otodidak, apa sih yang mendasari, yang membedakannya gitu. Terus skillnya sama aja gitu. Kadang yang otodidak skillnya lebih bagus daripada yang orang kuliahan kayak gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi pertama yang mendasari perbedaannya itu adanya analisa ya, analisa dan perancangan ini. Jadi materi-materi yang seperti ini itu yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang belajar melalui otodidak gitu. Karena yang orang-orang yang otodidak itu biasanya dia langsung bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara membuat gitu kan, langsung membuat sistem, langsung membuat aplikasinya, langsung membuat database-nya gitu. Tapi bagaimana cara merancangnya, kebutuhan dokumen apa yang dipersiapkan itu biasanya tidak melalui tahapan itu. Sehingga pada saat nanti akan melakukan sebuah pengembangan ke depannya itu akan kesulitan. Gitu. Akan kesulitan. Nah, setelah tahap requirement analysis, nanti kita akan melalui tahap database design. Ya, tahap desain setelah requirement analysis, tahap di desain. Apa yang didesain? Nah, untuk mendesain sebuah database itu menggunakan dua teknik.
Ada dua teknik ya. Ada dua teknik, yaitu teknik yang pertama adalah top down dan yang kedua adalah bottom up. Desain top down ini menggunakan model ER atau entity relationship. Nah, perancangan itu dimulai dengan mengidentifikasi entitas. Lalu diikuti oleh hubungan antar entitas dan kardinalitas. Nah, setiap entitas itu terdiri dari atribut, kemudian kunci, ya, atau primary key dan origin key jika ada. Entitas itu apa? Nah, entitas ini dia seperti katakanlah tabel, kalau bahasa kita itu tabel. Ya, bahasa simpel itu tabel, tapi bahasa kerennya itu entitas. Nah, entitas ini memiliki atribut. Ya, atribut-atributnya ini seperti primary key, origin key, ya. Kemudian atributnya itu apa namanya? Atributnya itu seperti field, ya. Atribut itu field ataupun anggota dari entitas. Kayak gitu. Terus desain yang kedua itu adalah bottom up. Bottom up ini menggunakan proses normalisasi. Nah, desain bottom up ya itu dimulai dengan mengidentifikasi atribut, kemudian mengelompokkannya ke dalam kumpulan data untuk membentuk relasi. Nah, ini berbeda nih antara antara top down dan bottom up itu berbeda. Kalau top down itu dia menggunakan model entity relationship atau ER. Dan perancangannya itu dimulai dengan mengidentifikasi entitas. Ya, mulainya mengidentifikasi entitas. Jadi mulai dari atas dulu, entitasnya dulu. Nah, kalau bottom up dia menggunakan proses normalisasi. Nah, dimulainya dengan mengidentifikasi atribut. Atribut itu kan punya entitas, ya kan? Nah, kalau ini kita identifikasi atributnya dulu. Nah, dari atribut nanti baru dibentuk entitas. Nah, kalau yang top down itu dari entitas dulu. Dari entitas nanti baru ketahuan tuh atributnya, primary key-nya, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, kedua pendekatan ini saling melengkapi. Jadi baik yang top down maupun bottom up itu kita biasanya melakukan keduanya gitu loh. Biasanya melakukan keduanya. Misalkan kita sudah menentukan entitasnya, tapi dari entitas itu biasanya kita lakukan normalisasi gitu. Kita lakukan normalisasi. Normalisasi itu dilakukan pada saat kita menemukan sebuah kejanggalan atau singularitas, ya, ada keganjilan atau anomali disebutnya itu dalam database itu, dalam perencanaan database itu disebutnya anomali, ya. Jadi untuk menghindari redundansi data. Redundansi itu data yang bertumpuk. Jadi data itu, ya, perancangan database yang baik, ya, itu satu data satu, gitu loh. Satu data satu. Jadi tidak ada data yang sama, tidak ada data yang double, kayak gitu. Jadi misalkan di entitas A itu ada atribut, misalkan nih di entitas itu kan tabel ya. Saya pakai bahasa yang sederhana aja. Misalkan di tabel barang itu ada atribut nama barang, ya kan? Ada atribut nama barang. Nah, kemudian di entitas penjualan itu ada atribut nama barang juga. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi nama barang itu harus ada satu, gitu. Jangan ada dua. Ya, kalau misalnya ada dua, ada lebih dari satu, itu nggak baik. Gitu. Jadi biasanya yang masuk di tabel penjualan itu tuh bukan atribut nama barang, tapi biasanya ID-nya, gitu, ID barangnya. Gitu. Sedangkan untuk ID itu kan akan mewakili dari atribut-atributnya lain. Jadi kita bisa nyari itu, bisa lihat dia mereknya apa, kemudian harganya berapa, atau lokasinya di mana, suppliernya siapa. Nah, itu. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kita bisa lihat ada tulisan yang di bold di sini atau yang dicetak tebal.
Di model ER itu digunakan pada tahap konseptual data modeling. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan kedua pendekatan, baik yang top down maupun yang bottom up, itu kan saling melengkapi. Ya, proses perancangannya itu kan dimulai dengan konseptual data modeling dan berlanjut ke tahapan perancangan basis data logis dan perancangan basis data fisik. Jadi mulainya itu dari konseptual data modeling dulu. Jadi kita mengkonsepkan model data. Ya, mengkonsepkan model data. Kemudian masuk ke dalam tahapan perancangan basis data logis. Ya, basis data logis, kemudian masuk ke dalam perancangan basis data fisik. Ya. Jadi logic data dan fisik data fisik atau data logik. Nah, yang model ER ini kan yang desain top down tadi ya, dari entity ke atribut. Nah, untuk yang model ER ini digunakan pada tahap konseptual data modeling. Nah, jadi dalam membuat sebuah konseptual data modeling itu kita menggunakan model ER. Dalam artian kita menentukan entitas-entitas yang nanti akan terlibat ya dalam pembuatan basis data. Nah, pada model awal ER, yang awal, normalisasi itu dilakukan pada entitas atau relasi dengan beberapa atribut data. Nah, hasil normalisasi digunakan untuk memodifikasi model ER awal sehingga diperoleh model ER akhir yang lebih baik. Nah, pada tahap perancangan database logis dilakukan normalisasi pada relasi hasil mapping dari pemodelan ER yang memiliki banyak data. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa model ER ya ataupun model top down dan model bottom up itu saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Jadi pada saat kita menentukan meskipun kita menggunakan model top down ya, pasti kita akan menggunakan model bottom up nanti pada saat prosesnya. Kenapa? Karena entitas yang sudah kita tentukan itu kadang-kadang ya perlu juga kita normalisasi. Nah, tahapan normalisasi ini dilakukan pada saat kita menemukan sebuah anomali, yaitu adanya redundansi data gitu, di dalam entitas kita. Jadi kalau misalkan ada yang namanya anomali ya ataupun redundansi data tadi, maka kita harus memerlukan sebuah proses normalisasi. Nah, sedangkan proses normalisasi ini merupakan sebuah desain bottom up gitu. Jadi top down dan bottom up itu saling melengkapi. Oke. Nah, ini ya, mulai dari konseptual data modeling. Ya, pertama itu mulai dari konseptual data modeling untuk tahap awal. Konseptual data modeling ini dia bebas dari implementasi. Jadi kita tidak berbicara tentang hardware atau tentang software, tentang OS yang kita gunakan, mau itu Windows, mau itu Linux, mau itu Mac OS, ya, mau itu Mac ataupun DBMS yang kita gunakan, aplikasi yang akan kita gunakan, bahasa pemrograman itu kita tidak berbicara tentang itu. Jadi pada saat kita berbicara konseptual data modeling, pada saat kita membuat sebuah konseptual data modeling, kita tidak berbicara implementasi ya, dalam artian kita tidak berbicara hardware yang kita gunakan, software yang kita gunakan, OS-nya, DBMS-nya, program aplikasi dan segala macam itu kita tidak berbicara itu. Tapi kita benar-benar bicara konsep. Nah, sehingga konseptual data modeling ini bisa diterapkan di platform apapun. Ya. Dan konseptual data modeling ini menggunakan model entity relationship atau ER. Ya, yang harus merepresentasikan fungsi bisnis yang ada dalam organisasi dan mendeskripsikan kebutuhan data pengguna secara lengkap dan akurat. Nah, di dalam konseptual data modeling yang harus digarisbawahi, ini kita menggunakan model ER ya atau model top down. Jadi kita menentukan entitas. Nah, entitas ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari observasi ya, baik itu dari contoh dokumen ataupun laporan yang ada di tempat tersebut, ataupun observasi yang kita lihat ya, observasi yang kita lakukan dan juga interview yang kita jalankan pada saat kita melakukan sebuah requirement analysis.
Nah, dari situ kita tentukan entitasnya. Kira-kira ini ada entitas apa aja di sini. Misalkan, oh ada entitas barang, oh ada entitas karyawan, oh ada entitas apa lagi? Misalkan ada entitas penjualan, gitu kan. Oh ada entitas gudang. Nah, seperti itu ya. Dan yang lain-lain. Nah, itu menggunakan pada tahapan konseptual data modeling itu menggunakan model EL. Nah, setelah konseptual data modeling kita lanjut ke dalam tahapan logical database design atau secara logik. Nah, setiap entitas dan hubungan atau relationship ya dengan atribut akan diubah menjadi relasi. Nah, kemudian perlu dilakukan proses normalisasi minimal bentuk 3NF. 3NF itu apa? Bentuk normal ketiga atau third normalization form. Ya, third normalization form atau bentuk normal ketiga untuk data yang mengalami redundansi data. Jadi setelah tahapan konseptual data modeling, kita menentukan entitas-entitas yang berlaku, entitas-entitas yang diperlukan, lalu kita akan masuk ke dalam tahapan logical database design. Nah, logical database design ini kita memeriksa setiap hubungan yang dimiliki oleh entitas tersebut, ya. Jadi hubungan-hubungan atau relasi-relasi antar entitas itu akan muncul di logical database design, pada tahapan logical database design, dan juga adanya proses normalisasi untuk setiap atribut-atribut ya, untuk setiap atribut-atribut ganda biasanya ya yang mengalami redundansi data. Nah, setelah tahapan proses logical database design ya, setelah kita beres normalisasi, ini kita masuk ke dalam physical database design. Nah, ini kita sudah berbicara tentang implementasi. Nah, otomatis kita membutuhkan pengetahuan tentang DBMS ya. DBMS itu database management system yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan database. Itu. Kan kalau konseptual data modeling kan kita belum berbicara tentang implementasi ya, tentang software apa, nanti DBMS-nya apa, itu tidak. Tapi pada saat masuk ke dalam physical database design, nah ini kita sudah menentukan DBMS-nya mau pakai apa nih, gitu. Nanti mau diterapkannya di OS apa nih, itu platformnya, hardware-nya kira-kira butuhnya seberapa tinggi spesifikasinya, gitu kan, butuh RAM berapa, prosesornya berapa, nanti yang sekira-kiranya bisa memenuhi kebutuhan database kita, gitu. Ya, karena dalam merancang physical database design itu kita harus, di sini kan ada dilakukan koordinasi dengan desain aspek lain, baik dari program, hardware komputer, sistem operasi, dan jaringan komunikasi data. Jadi intinya physical database design ini kita udah ngurusin hal-hal yang seperti ini. Kita sudah menentukan apa yang akan kita gunakan, mulai dari DBMS-nya sampai software yang digunakan. Oke. Setelah database design, kita masuk ke dalam database implementation. Tadi kan yang pertama requirement analysis. Ya. Yang pertama requirement analysis. Yang kedua itu adalah database design. Yang ketiga inilah database implementation. Oke, kita masuk ke dalam database implementation. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Tadi kan database implementation itu kan kita tinggal menginstal ya kan, menginstal database yang sudah kita rancang. Ya, kita membuat database-nya dan menggunakan apa? Nah, misalkan kita mau menggunakan database-nya itu yang ada di cloud. Nah, yang ada di cloud, nah itu bisa kita menggunakan Microsoft Azure SQL Database Service. Atau juga bisa dengan menggunakan Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS. Atau juga bisa menggunakan Google Cloud SQL. Nah, itu semua database yang tadi saya sebutkan itu merupakan database cloud server. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang ada di lokal, ya udah pakai aja yang lokal, begitu kan.
Mau pakai akses mah enggak gitu. Mau pakai MySQL untuk yang lokal ya silakan. Nggak ada yang melarang, itu tergantung kebutuhan ya dari hasil requirement analysis. Nah, dan membuat database itu kita menggunakan yang namanya SQL ya, atau struktur query language, yang pada pertemuan pertama itu sudah pernah kita bahas tentang apa itu SQL. Nah, SQL ini pertama kali distandarisasi pada tahun 1986 dan diperbarui pada tahun 1989. Hingga sekarang yang terakhir itu tahun 2019. Ya. Nah, untuk database maintenance, ya, untuk database maintenance, tadi kan kita sudah berbicara tentang database implementasi. Nah, sekarang database maintenance. Database maintenance, jadi itu melingkupi pertama ialah preventive maintenance. Preventive maintenance itu jadi tindakan pencegahan, ya, khawatir nanti ada crash, khawatir nanti tiba-tiba servernya mati, down, khawatir tiba-tiba nanti ada bencana, gitu, disaster. Jadi kita harus melakukan sebuah tindakan pencegahan, yaitu dengan melakukan backup. Nah, backup ini harus kita lakukan secara berkala, secara reguler, bisa per 3 bulan, ya, atau mau per bulan bisa, mau per 6 bulan bisa, gitu. Tapi kalau saya backupnya itu biasanya secara per hari itu saya backup terus. Gitu. Nah, di tempat yang ekstrim, yang trafficnya padat banget tuh saya biasanya backupnya per 3 jam. Per 3 jam saya lakukan backup, tapi secara otomatis ya, secara otomatis backup. Tapi nanti per minggu itu saya ambil datanya, per minggu saya tarik datanya. Jadi biar ada backup-an kayak gitu. Nah, atau bisa juga maintenance ini melakukan maintenance ini dengan corrective maintenance atau restoration. Nah, ini berkaitan dengan backup dan restore ya. Kalau tadi kan kita berbicara backup, ya kan, preventive maintenance. Nah, kalau ini restore ini untuk corrective maintenance. Jadi khawatir kita butuh duplikasi server, ya tinggal kita restore aja, tinggal kita restore. Gitu. Ataupun khawatir ada kerusakan di database ya tinggal kita restore. Kalau kita punya backupan, tapi kalau kita nggak punya backupan, ya apa yang harus direstore? Nggak ada nanti. Gitu. Nah, biasanya saya bukan menekankan sih, saya memberikan opsi kepada klien-klien saya itu mau nggak dia melakukan maintenance gitu. Orang bilang itu main tenis, ya, maintenance atau main tenis. Mau nggak nih main tenis? Gitu. Per bulan, misalkan 100.000. Nah, ini untuk pemeliharaan database-nya. Kalau misalkan nggak mau ya terserah itu mah. Cuman kita tidak menanggung kerusakan data. Tuh, kayak kalau misalnya ada kerusakan, walaupun tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba server rusak, terus dia data hilang, ya itu mah bukan tanggung jawab kita, gitu. Nah, itu saya tawarkan, mau nggak? Gitu. Biasanya saya ngambil itu 150, bisa 100, bisa 300, itu tergantung dari tempat ya, tergantung dari tempat besarnya database seperti itu. Ya. Jadi untuk maintain ini bisa dilihat aja di sini, bisa dibaca. Nah, ada 2 tipe database yang disebut centralized dan juga distribute. Ya, ada database yang tersentralisasi dan ada database yang terdistribusi. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu apa perbedaan centralized dan distribusi database? Centralized dan distribute. API bukan, Pak? Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau pada tahu, catat ya. Apa itu centralized database dan apa itu distribute database? Ya, cari definisinya apa, maksudnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa dari masing-masing
jenis database tersebut. Jadi database itu ada 2 jenis ya, ada yang tersentralisasi atau terpusat dan juga ada yang terdistribusi atau tersebar. Nah, itu berbeda. Nah, ini saya mau teman-teman semua cari tahu apa itu centralized database dan distributed database ya. Mulai dari definisinya, kemudian kelebihan dan kekurangannya sampai ke contohnya. Saya mau teman-teman semua cari, nanti saya buat assignment-nya di LMS ya. Jadi nanti di-upload. Ini bentuknya tugas ya. Bentuknya tugas. Ini bentuknya tugas. Nanti kita jadikan bahan diskusi. Untuk sekarang teman-teman cari tahu. Ya, oke. Bisa dimengerti? Jelas? Instruksinya? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Untuk masalah formatnya bebas ya. Formatnya bebas mau seperti apapun, tapi saya mau ada covernya. Jadi bikinnya di Word ya, bikin di Word aja. Bikin di Word, ada covernya itu biasa ada nama kalian, ada jurusannya seperti itu. Kemudian ada NIM-nya. Setelah cover nanti baru masuk ke dalam pembahasan apa itu tentang centralized dan distributed database. Ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang MySQL karena database yang akan kita gunakan ya untuk implementasi kita adalah MySQL. Nah, untuk menggunakan MySQL kita perlu mengetahui beberapa aturan-aturan yang berlaku. Yang pertama itu setiap perintah ataupun sintaks itu harus diakhiri dengan tanda titik koma, kecuali untuk perintah tertentu misalnya quit. Nah, kemudian setiap perintah itu biasanya akan disimpan dalam buffer atau memori sementara untuk menyimpan histori perintah-perintah yang pernah diberikan. Nah, perintah dapat berupa perintah SQL atau perintah khusus dari MySQL. Nah, perintah-perintah dalam lingkungan MySQL tidak menerapkan aturan case sensitif, tapi case insensitif. Jadi mau kita nulisnya huruf besar semua, mau nulisnya huruf kecil semua, mau besar kecil kayak orang alay juga nggak masalah, bebas. Jadi tidak memiliki aturan khusus untuk sensitivitas case. Ya. Tapi aturan case sensitif itu diterapkan pada penamaan objek-objek dalam database seperti nama database atau nama table. Tapi biasanya aturan ini hanya digunakan dalam lingkungan Unix dan Linux. Bagi pengguna Windows itu tidak terpengaruh, bebas ya. Jadi tidak ada aturan untuk untuk penulisan, baik dalam penulisan sintaks maupun penulisan objek ya. Objeknya itu bisa database, bisa table, bisa atribut. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh kalau misalkan kita menggunakan MySQL dengan command line. Ya, dengan CLI atau command line interface. Nah, kemarin kan sudah sempat kita praktekkan ya, sudah sempat saya perlihatkan gitu bagaimana cara mengaksesnya. Ini dengan memasukkan perintah MySQL spasi -u spasi root. Nah, jadi U-nya ini adalah username, root-nya adalah username-nya itu adalah root secara default. Nah, ini kan masuk nih, ada tuh ya, welcome to the MySQL monitor. Command and with semicolon atau titik koma atau dengan \G. Ya kan? Kemudian your MySQL connection ID is 1, server version 5.0.45 community NT MySQL Community Edition KPL. Type help atau \h untuk help. Type C untuk clear the buffer. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membersihkan buffer itu bisa menggunakan \c. Ya. Dan di sini ada MySQL, kemudian tanda lebih besar dari, ya tanda lebih besar. Nah itu tuh artinya siap untuk menerima perintah baru.
Nah, kalau tandanya seperti ini yang ada di bawahnya nih, strip nggak lebih dari, nah itu berarti menunggu baris berikutnya untuk perintah yang lebih dari satu baris. Nah, tapi ini kita nggak pakai ini sebenarnya. Kita nggak pakai ini. Kenapa? Karena kita menggunakan database administrator, yaitu SQL Yog. Ya, jadi tidak menggunakan command line. Kita menggunakan SQL Yog. Seperti itu. Nah, cuman SQL Yog-nya meskipun bisa kita akses secara grafik, ya secara user interface bisa tinggal kita klik, 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 klik. Tapi teman-teman semua harus mulai belajar dari basicnya dulu, ya. Jadi harus tahu query-query-nya dulu. Jadi jangan asal klik, klik, klik aja, biar tahu, biar kelihatan profesional. Oke. Jadi ya berharap menggunakan SQL, ya, bukan SQL untuk membuat database. Ini kan materi yang minggu lalu, ya. SQL itu apa? Panjangan dari Structured Query Language, merupakan sebuah bahasa, ya kan? Bahasa spesifik, ya. Bahasa spesifik di tempat tertentu, gitu. Yaitu di database management system. Nah, SQL yang kita gunakan sekarang adalah DDL. Ya, kita fokusnya di sini, di DDL atau Data Definition Language, ya, atau DDL. Nah, jadi DDL ini merupakan sebuah kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut atau constraints, serta hubungan antar tabel atau relationship, ya, atau entity relationship ER. Nah, yang termasuk dalam kelompok DDL ini adalah create, alter, dan drop. Nah, jadi data definition language atau DDL itu ada 3, ya, yang pokoknya itu ada 3 yang utama yang biasa dipakai, yaitu yang pertama adalah create, yang kedua adalah alter, dan yang ketiga adalah drop. Create itu untuk apa? Create itu adalah untuk membuat. Alter untuk merubah. Drop itu untuk apa? Untuk menghapus. Ya. Jadi ada 3 perintah utama dalam DDL, yaitu create, alter, dan drop. Apa yang kita create, apa yang kita alter, apa yang kita drop, tergantung dari objek, ya, tergantung dari objeknya nanti. Ini kan di sini kan perintahnya kan untuk mendefinisikan atribut-atribut, nah, database, table, atribut kolom, nah ini bisa. Misalkan create table, create database gitu kan, atau alter table, drop table, drop database, kayak gitu. Ini contoh dari DDL tadi, ya. Untuk membuat database itu dengan menggunakan perintah create, kan? Create, kemudian kita bisa objeknya database, ya udah, tulis database, create database, lalu nama database-nya apa? Gitu. Misalkan kita mau bikin sebuah database mahasiswa, berarti create database mahasiswa, seperti itu. Masalah kapitalnya, itu kita nggak usah mikirin kapital, mau huruf kecil semua kayak huruf besar semua kayak nggak masalah. Kalau misalnya mau menghapus database, ya drop database mahasiswa. Nah, jadi database yang tadi sudah digunakan, sudah dibuat itu akan dihapus. Kalau misalkan untuk membuat table, ya ini create table. Kemudian diikuti dengan nama tabelnya, ya. Misalkan nama tabelnya itu adalah nama table kelas, misalkan create table kelas. Nah, kemudian diikuti dengan field 1. Tipe data dari field 1 itu apa, lalu koma, field 2, kemudian tipe data dari field 2-nya, nah, misalkan create table kelas, terus nama kelas varchar 20, misalkan seperti itu. Kemudian menghapus table, nah menghapus table itu dengan menggunakan drop table, nama table. Kalau misalkan mau menambahkan kolom baru pada table, nah itu bisa menggunakan dengan alter table, nama table, add field baru, kemudian tipenya apa. Nah, ini contoh-contoh dari DDL, ya. Contoh-contoh dari DDL atau Data Definition Language.
Jadi DDL ini dia langsung bersinggungan dengan apa namanya bersinggungan dengan objek ya, dengan objek langsung gitu, bersinggungan dengan objek langsung. Jadi dengan database-nya dan juga dengan table-nya. Gitu. Kalau DML beda lagi DML. Nah ini kan DDL nih. Ada yang namanya DML nih, Data Manipulation Language. Nah, ini tuh untuk memanipulasi data. Ya, jadi untuk merubah data. Untuk menyimpan data, menyisipkan data, merubah data, itu beda lagi. Kalau DDL ini dia Data Definition Language. Sesuai dengan namanya definition. Berarti kan untuk membuat, ya, untuk mendefinisikan sesuatu entah itu database ataupun table. Nah, contoh nih, saya sharing screen. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya tadi Pak, saya masih bingung yang normalisasi itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Oh ya, normalisasi nanti akan kita lakukan ya, akan kita praktikkan. Jadi Oh, kalau belum dipraktekkan pasti nggak bakal kebayang. Atau nah bisa cek biar ada bayangan dulu ya normalisasi. Nah contoh nih yang paling simpel nih view image. Open image in new tab. Nah, kelihatan nggak? kelihatan Pak. Nah, ini simpelnya gini ya. Simpelnya gini. Normalisasi itu proses untuk tadi kan saya bilang kan normalisasi itu kan kalau misal apa namanya untuk menghindari redundansi ya kan adanya anomali atau redundansi data dari entitas ya, dari entitas. Jadi kasarnya secara simpelnya normalisasi itu apa sih? Normalisasi itu proses untuk pemecahan tabel gitu loh. Dari satu tabel ya, tabel itu kan entitas ya kan. Dari satu entitas itu menjadi beberapa entitas. Nah, contoh ini kan ada tabel transaksi. Ya, entitas itu kan tabel. Ada tabel transaksi itu dari satu tabel ya, tabel transaksi ini menjadi 3 tabel. Ada tabel transaksi, ada tabel pelanggan dan tabel barang. Gitu loh. Nah, isinya untuk tabel transaksi itu ada nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, kode barang, dan quantity. Untuk tabel pelanggan itu adalah kode pelanggan dan nama, dan tabel barang adalah kode barang dan nama barang dan harga. Gitu. Jadi nah ini tuh udah bentuk jadi, ini tuh udah bentuk normal ketiga nih. Gitu. Nanti ada prosesnya dari bentuk normal pertamanya seperti apa, normal kedua seperti apa, sampai bentuk normal ketiga seperti apa. Ya, ini yang kita lihat bareng-bareng ini adalah bentuk normal ketiga, bentuk yang sudah jadi, yang sudah dinormalisasi, gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya ya kalau misalkan struktur datanya seperti ini. Nah, untuk untuk pelanggan itu jangan dimasukkan di tabel transaksi. Nah, misalkan di tabel transaksi itu kan biasanya ada nomor faktur ya, ada tanggal, kemudian ada namanya siapa, gitu kan, alamatnya di mana atau nomor teleponnya kayak gitu kan. Nah, itu kita nggak usah masukkan. Yang kita masukkan itu adalah cukup dengan kode pelanggan. Jadi identitas yang tadi itu kita gantikan dengan sebuah kode pelanggan. Nah, kode pelanggan ini ya munculnya ini tuh ada di bentuk normal kedua nanti pada saat kita membuat sebuah relasi. Itu, membuat sebuah relasi. Jadi ada muncul yang namanya key primary key dan origin key nanti di situ. Begitupun juga dengan barang. Jadi nanti pada saat praktiknya, pada saat kita akan membuat sebuah laporan ataupun kita mau mencari informasi ya, nomor faktur F001 siapa yang beli? Alamatnya di mana misalkan. Nah, itu kita cari ke tabel pelanggan dengan kode pelanggan P001. Oh, namanya si Anu, alamatnya di Anu. Kemudian barang yang dibeli apa? Misalkan barang yang dibeli B01, kita cari ke tabel barang gitu. Nanti di sini di dalam SQL-nya itu kita melakukan yang namanya join table. Ya. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak yang namanya diagram Venn? Masih ingat ya diagram Venn ya? Masih, Pak. Nah, yang kayak gini nih. Ya kan, ini kan pelajaran umum waktu SMA ya. Tuh. Ya kan? Nah,
Contoh seperti ini. Diagram Venn atau diagram himpunan. Nah, jadi database itu ya DBMS ya dia kan sifatnya kan ER ya kan entity relation, saling berhubungan gitu. Hubungannya itu nanti kita definisikan apakah dia one to one atau one to many kayak gitu, relasi antar entitasnya. Kemudian setelah dipecah seperti ini, kalau misalkan kita mau panggil, misalkan yang nomor faktur F01 itu barangnya apa aja, nah, otomatis kita akan melakukan sebuah query, ya, sebuah query, query-nya itu join. Gitu. Join itu apa? Join itu berarti kita menggabungkan beberapa table, jadi satu table nanti bentuknya, kayak gitu. Jadi satu table. Jadi table yang saling beririsan nanti kita akan tampilkan itu semua. Nah, misalkan kayak gini nih. Nah, ini tuh dari 3 table. Kalau ini kan dari 2 table. Jadi sebenarnya ilmu dasarnya itu matematika. Ilmu dasarnya itu matematika sebetulnya. Ya. Contoh nyata misalkan nih kita buka nih W3 School. SQL. Ada join. MySQL join. Nah, ini dia. Nah, ini. Contoh di sini kan ada 2 buah table nih. Yang pertama adalah table order, yang kedua adalah table customer. Table order isinya adalah order ID, customer ID, dan order date. Nah, untuk table customer isinya adalah customer ID, customer name, contact name, dan country. Nah, contoh di sini. Nah, ini menggunakan inner join, ya, menggunakan inner join. Jadi kita join, kita gabungkan sehingga di table order itu akan muncul nama customer-nya, nama kontaknya, dan nama country-nya. Nah, kalau ini, ya, hasil dari kedua buah table ini akan menghasilkan table yang ketiga, table yang baru. Isinya adalah order ID, customer name, dan order date. Kalau ini kan awalnya kan ada order ID, ada customer ID, ada order date. Kemudian yang table customer ID, customer name, contact name, dan country. Tapi yang kita butuhkan itu hanya 3 field, ya, hanya 3 atribut, yaitu order ID, customer name, dan order date. Nih, cuman ini 1, 2, nih 3, tuh, cuman 3 ini doang. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita menggunakan SQL join. Lebih tepatnya ini menggunakan inner join. Tuh. Select order titik order ID, customer titik customer name, order titik order date. From order, inner join customer on order titik customer ID sama dengan customer titik customer ID. Pasti bingung. Nah, nih. Nah, ini dia. Misalkan nih, ada yang lebih simpel lagi. Nah, hasilnya sama-sama hasilnya sama-sama betul. Bukan sama-sama betul, maksudnya sama aja dengan yang tadi hasilnya. Tapi perintahnya beda tuh, ya kan? SQL statementnya beda, tapi hasilnya sama, gitu. Cuma statementnya beda, tapi hasilnya sama. Ini query yang lebih simpel. Tadi kan query-nya kan agak ngejelimet, kalau ini lebih simpel lagi. Dibacanya juga lebih enak. Di sini saya menggunakan alias. Jadi order itu saya gunakan alias A. Ya, menggunakan alias A. Customer itu saya aliaskan dengan B. Ya. Jadi A titik order ID, A itu apa? A itu order. Ya, A titik order ID, B titik customer name, A titik order date. Nah, ini menggunakan perintah select. Select itu apa? Select itu untuk menampilkan, ya, select itu untuk menampilkan data yang ada dalam table. Itu menggunakan select. Nah, kemudian from ini kita ambilnya dari data mana aja, dari table mana aja. Nah, di sini ada from order A, customer B. Nah, kenapa ini ada A-nya belakangnya? Karena saya menggunakan alias di atas itu. A titik order ID. Kalau misalnya nggak mau menggunakan order, nggak mau menggunakan alias, ini bisa from order dan customer. Nah, tapi ininya harus kita tulis order titik order ID. Nah, ini customer titik customer ID.
Ya customer titik customer name. Nah ini order titik. Cuma kan capek kan ya. Nah ini from where A. Nah A-nya juga ini harus kita ganti. Nah customer. Tadi saya PK alias itu biar lebih gampang ngetiknya. Jadi nggak terlalu capek. Customers kurang S ini. Nah, ya kan sama aja kan? Tuh. From order dan from customer. Nah, where di mana ini kondisinya. Kondisinya, nah kita masukkan primary key-nya. Jadi primary key yang dari order itu sama dengan primary key yang ada di customer. Ya gitu. Jadi dia akan ngelihat mana yang sama dia tampilkan. Seperti itu. Nah, jadi kegunaan normalisasi ke arah sana nanti. Jadi biar apa? Soalnya gini loh. Oke lah, data 1-2 mah nggak akan jadi masalah. Ya, kayak gini nih. F001, ini kan satu baris, ya kan. Itu data yang kayak gitu nggak ada masalah. Paling ukurannya cuma berapa byte sih di komputer, gitu kan. Tapi kebayang nggak kalau misalkan datanya udah banyak, udah ada sampai ribuan transaksi, puluhan ribu transaksi, dan datanya itu pada double-double. Datanya itu pada double-double, gitu. Kebayang kan? Dalam artian apa? Efeknya kalau misalkan datanya double, otomatis ukurannya pun juga akan semakin membesar. Nah, kalau ukurannya membesar, nah otomatis nanti performa untuk database-nya akan semakin menurun dalam menampilkan hasilnya nanti gitu. Jadi normalisasi itu dilakukan agar tidak ada data yang ganda. Kayak gitu. Ini kan pemborosan kalau misalkan kita punya tabel pelanggan, kemudian di tabel transaksinya juga ada lagi yang namanya nama pelanggan. Gitu. Terus kita padahal ada tabel barang, tapi di tabel transaksi ada nama barang. Ya, untuk apa gitu? Mending kita pisahkan jadi satu buah tabel tersendiri, satu buah entitas tersendiri, gitu kan? Yang tinggal kita panggil nanti. Gitu. Kita buatkan sebuah primary key-nya, tinggal kita panggil nanti datanya. Gitu. Jadi nge-link semuanya itu jadi nge-link. Gitu. Kan relasional, Relasional itu berarti kan saling berhubungan. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Nanti kita akan praktik membuat database. Merancang database. Sorry, kita akan praktik merancang database berdasarkan studi kasus yang ada. Sampai saat ini ada yang ditanyakan tidak? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, aman, ya wes, syukur. Nah, cuman oh iya, praktek. Slow. Cuman sekarang saya mau berhubung ini sudah mau jam 12. Gimana kalau kita pending istirahat dulu? Oke nggak? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Saya juga tenggorokan agak kering nih dari pagi ngomong terus habis rapat langsung ngajar di sini ya. Jadi kita pending dulu, kita dispen dulu. Waktunya teman-teman gunakan buat istirahat, yang mau sholat-sholat, yang mau makan-makan, nanti kita lanjut lagi ya. Berapa menit? 20 menit, Pak. 1 jam juga boleh, Pak. Woi, 1 jam lah tuh langsung penutupan nanti langsung absen. 15 atau 20? 15, Pak. Ada yang minta 30 menit tuh. 20, Pak. Ada yang minta 20, 15 aja deh. Nanti biasanya 15 menit, nanti datangnya udah 20 menit baru pada datang. Biasanya gitu. Kalau kasih 20 menit, nanti 30 menit baru pada datang lagi. 15 aja ya. Iya, Pak. Oke. Biasa Pak, jam karet. Nah, itu dia. Karena ngaret jadinya gitulah. WIB waktu Indonesia bergeser. Ya wis, kita pending dulu. Kita dispen dulu, kita masuk lagi jam 12.15. Silakan istirahat semuanya.